Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Karisma dari kelas MN22G. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pelaporan segmen, evaluasi pusat investasi, dan transfer pricing sebagai pemenuhan tugas akuntansi manajemen di sesi 7. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian laporan segmen terlebih dahulu. Adanya laporan segmen merupakan bagian dari suatu perusahaan, khususnya yang beroperasi dalam kondisi yang berbeda dari sebuah industri dan wilayah geografis. Informasi segmen ini dibutuhkan untuk menilai resiko dan imbalan dari suatu perusahaan yang memiliki perusahaan multinasional. Namun, bisa saja informasi ini tidak mungkin diperoleh dari data yang agregat. Informasi laporan keuangan segmen yang disajikan. Dengan adanya pemisahan antara pendapatan dari pelanggan di luar perusahaan dan pendapatan dari segmen lain atau hasil segmen itu sendiri dan aktiva segmen yang digunakan, bisa dinyatakan baik dalam total jumlah uang atau sebagai persentase dari total jumlah yang harus dikonsolidasikan segmen perusahaan. Pendapatan dan beban laporan keuangan segmen merupakan pendapatan yang harus didistribusikan atau dikaitkan secara langsung pada satu segmen tersebut. Bahkan, bagian yang relevan dari pendapatan harus dialokasikan secara baik. Hasil dari pendapatan baik dengan pihak luar perusahaan maupun dengan segmen lain atau cabang perusahaan bisa saja dikatakan dalam perusahaan yang sama. Beban segmen merupakan beban yang harus dikaitkan secara langsung pada suatu segmen atau bagian lain yang relevan dari satu beban sehingga dapat dikalahkan secara layak sebagai beban atau segmen dalam perusahaan. Pembahasan selanjutnya ada pusat investasi. Merupakan pusat pertanggungjawaban yang bertugas untuk mengatur investasi guna mencapai laba yang seoptimal mungkin. Kewenangan pusat investasi biasanya menyangkut pengelolaan laba yang terdiri atas pendapatan dan biaya, serta mengelola aset yang dipergunakan untuk memperoleh laba tersebut. Nah, tujuan dari pusat investasi tersebut adalah untuk menyediakan informasi yang bermanfaat dalam pengambil keputusan mengenai investasi yang digunakan oleh manajer divisi dan memotivasi mereka untuk melakukan keputusan yang tepat. Mengukur prestasi divisi sebagai kesatuan usaha yang berdiri sendiri, menyediakan alat perbandingan prestasi antar divisi untuk penentuan alokasi sumber ekonomi perusahaan. Adapun metode pengukuran pusat investasi. Terdapat dua metode dalam mengukur prestasi pusat investasi. Yang pertama ada metode ROI, yaitu pusat investasi diukur prestasinya dengan menghitung laba yang diperoleh dengan investasinya atau investasi base. Perhitungan ini disebut dengan Return on Investment atau ROI. Yang kedua ada EVA, pengukuran prestasi dilakukan dengan menghitung Economic Value Added atau yang disebut EVA, yang sering disebut sebagai Residual Income. Keunggulan laba residu, ada penggunaan laba residu sebagai ukuran kinerja akan mencegah kerugian akibat kesalahan pengambilan keputusan yang berdasarkan pada ROI yang pada akhirnya akan membebani laba perusahaan. Serta penggunaan laba residu juga mendorong manajer untuk menerima proyek ataupun yang menghasilkan tingkat di atas minimum. Adapun kekurangan dari laba residu sendiri ada seperti ROI. Laba residu bisa mendorong orientasi jangka pendek. Perbandingan langsung dari kinerja pada dua pusat investasi yang berbeda menjadi sulit untuk mengingat tingkat investasinya juga berbeda. Karena laba residu adalah ukuran absolut dari profitabilitas. Adalah contohnya bikin tabel. Selanjutnya kita beralih ke transfer pricing. Apa sih transfer pricing itu? Arti luas adalah harga perpindahan barang atau jasa yang dipertukarkan antar unit-unit atau antar pusat pertanggungjawaban dalam satu organisasi. Harga transfer dalam arti sempit adalah harga perpindahan barang antara dua pusat laba atau lebih. Apa saja sih transfer pricing? Yang pertama, harga transfer pricing mempertegas diversifikasi. Harga transfer menetapkan dengan tegas hak masing-masing
manajer divisi untuk mendapatkan laba. Tiap-tiap divisi yang terlibat merundingkan unsur-unsur yang membentuk harga transfer karena unsur-unsur tersebut berdampak terhadap laba yang pada akhirnya laba tersebut digunakan untuk mengukur kerja divisi. Harga transfer juga sebagai alat untuk menciptakan mekanisme atau integrasi dalam transfer barang atau jasa. Ada dua keputusan. Yang pertama keputusan pemilihan sumber atau sourcing decision. Yang kedua ada keputusan penentuan HT atau transfer pricing decision. Mari kita beralih ke tujuan dan prinsip transfer pricing. Tujuannya adalah memberikan informasi yang relevan kepada masing-masing usaha dalam penentuan transfer yang optimum antara pendapatan diambilnya berdasarkan keputusan yang selaras atau goals congruence. Karena sistem yang digunakan untuk keputusan dapat meningkatkan laba usaha yang akan meningkatkan laba perusahaan juga, membantu pengukuran kinerja ekonomi unit usaha, sistem yang mudah dimengerti dan dikelola. Adapun prinsip dasar dari transfer pricing adalah harga transfer sebaiknya sama dengan harga yang akan dikarenakan seandainya produk tersebut dijual ke pasar atau dibeli dari pemasok atau supplier. Karakter transfer pricing adalah masalah harga transfer timbul jika divisi yang terkait diukur kinerjanya berdasarkan laba divisi. Harga transfer selalu mengandung unsur laba. Harga transfer juga merupakan alat untuk mempertegas diversifikasi sekaligus mengintegrasikan divisi yang akan dibentuk ataupun yang sudah dibentuk. Penentuan transfer pricing biasanya berdasarkan harga pasar atau market price. Penetapan harga transfer berdasarkan harga pasar ada berdasarkan biaya. Ada dua keputusan yang harus dibuat dalam sistem harga transfer berdasarkan biaya. Satu, bagaimana memutuskan besarnya biaya. Kedua, bagaimana menentukan besarnya markup laba. Dan yang ketiga adalah negotiated price. Penetapan harga transfer berdasarkan negosiasi antara dua pusat pertanggungjawaban. Negotiated price merupakan penetapan harga transfer berdasarkan negosiasi antara dua pusat pertanggungjawaban. Metode ini dilakukan jika terdapat satu pertentangan yang cukup signifikan antara keduanya sehingga dicapai kesepakatan harga oleh kedua belah pihak sehingga tidak perlu ada arbitrasenya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dari materi tugas sesi 7 ini. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.